Pemirsa dimanapun berada, berjumpa lagi dengan host tetapnya Sedudo Keren. Sudah dikontrak ya 3 bulan berturut-turut. Kalau ini masa kerja itu masa magangnya sudah selesai. Host-hostnya Sedudo Keren yang senior, mohon maaf posisi Anda sudah saya ambil alih. Nah ini ada host tamu yang sedang menikmati makanan. Enak sekali. Enak dong. Ya, Hai Mama Medok. Halo. Gimana? Sebelum kita mulai kita buka dulu bagaimana dengan doa pembuka. Oh salah ya? Oh, salah. Oh ini ngomongnya kemarin itu gimana ya? Saya sampai lupa ya karena hilang ingatan ini 3 bulan berturut-turut jadi saya Error ya? lupa. Iya. Oke. Oke. Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolannya kata sede romone nganjus. Oke. Gimana? Cuacanya hujan paling enak. Kita makan dulu. Ini kan lagian juga malam minggu ya ceritanya ya. Jadi hujan-hujan malam minggu. Hujan sama makan itu minggu, gitu. Sama makan itu anak muda yang tidak malam minggu, kasihan itu yang di balik layar tuh ya. Merana dia. Merana, makanya dong punya pacar. Kita nikmati dulu ya. Kita menikmati dulu. Ini selain Sedudo Keren ini acara mukbang nih pemirsa, acara mukbang. Oke. Oh iya. Kak Edit, ya, aku mau nanya ya. Sebentar saya tak makan dulu. Gimana? Wow, mantap. Wow, mantap pemirsa. Iya, ini aku mau nanya nih, mau ketemu Kak Edit di sini. Susah banget soalnya nemuin Kak Edit. Nggak usah susah, sekarang saya sudah jadi host tetap di sini, ngapain? Iya, kalau akunya pas di Sedudo Keren, kalau enggak gini, aku tuh kadang bingung deh. Di gereja Katolik kan ada beberapa yang tak pernah dengar ya, ada namanya kalender liturgi. Itu apa aja sih, meliputi apa aja sih dalam kalender liturgi itu loh. Nah oke. Coba sambil makan kita sambil mendengarkan. Tapi kalau ini pertanyaan nggak bisa disambi-sambi makan ya, jadi ini kita harus fokus sedikit. Fokus dulu ya. Jadi nanti kita sambil makan, tapi ya saya ngobrol sambil makan lah gitu ya. Oke, tentang apa saja masa dalam kalender liturgi gereja ya, terutama gereja Katolik. Oke. Nah, jadi masa-masa dalam kalender liturgi gereja Katolik itu ada masa Advent, Natal, Prapaskah, Hari Suci, Paskah, dan masa biasa. Nah, kalender liturgi juga disebut tahun gereja, tahun Kristen, kalender gerejawi, atau kalender. Nah, kalender ini mengatur kapan hari raya dan bagian kitab suci yang harus dibacakan. Oh, jadi ini kalau hari Minggu biasa nanti bacaannya lektornya apa? Bacaan ini, mazmurnya ini, apa, mazmurnya apa. Terus gitu tidak lupa juga jubahnya yang dipakai Romo. Iya, oh jadi sudah menentukan ada semuanya. Menentukan semuanya. Jadi Bapak Ibu perlu memiliki ini. Gitu. Ini yang terbaru. Itu yang terbaru tahun 2005. Mungkin pemirsa di rumah sudah mempunyai ini belum. Ini sangat penting. Tapi kok aku belum ya Kak Edit ya? Wah, nanti bisa langsung menuju ke sekretariat. Oke, siap. Di kalender ini juga ada yang tadi tak sebutkan tadi ya, Kak Mary, ada masa Advent, yaitu di mana masa Advent ini adalah masa penebusan dosa dan persiapan sebelum merayakan Natal. Jadi biar kita tuh nggak salah. Ini waktunya masa Advent, tapi kita kok bunganya kok warna-warni atau bagaimana, seperti itu biar kita nggak salah. Natal adalah musim untuk merayakan kelahiran Yesus. Jadi biasanya altar itu juga meriah, terus gitu ada tambah properti gua atau kandang. Lalu masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah itu adalah masa penebusan dosa dan persiapan sebelum merayakan Paskah. Jadi kita masanya Prapaskah kok bacaannya tentang kelahiran kan kadang-kadang kan nggak nyambung ya. Lalu Hari Suci. Nah, periode 3 hari yang meliputi Kamis Putih, Jumat Agung, lalu
Sabtu Suci itu juga Sabtu sudah Suci yang disebut juga ditentukan. Vigili Paskah. Oh, Sudah iya, iya. ditentukan di sini juga. Lalu masa Paskah ini adalah masa untuk merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Kalau masa biasa itu adalah periode di masa-masa utamanya malahan. Jadi kan selain maksudnya ada gimana? Selain masa Advent, Natal, Prapaskah, Hari Suci itu kan juga ada yang disebut hari-hari biasa, minggu-minggu biasa ya. gitu. Sebentar Kak Mary, kita makan dulu sebelum saya grogi tambahan ini. Bukan grogi. Minyak tambah semakin iya. Kan sama seperti cuacanya yang masih gerimis sedikit. Ya sambil kita sambil ngobrol-ngobrol ya Kak Mary ya. Iya. Tumben ini tadi kok sepi ya. Ini nggak tahu nih, anak-anak OMK juga kayaknya dagangannya sepi banget. Iya, karena hujan kali ya. Teman-teman sendiri juga banyak yang berhalangan untuk hadir dalam podcast kali ini. Coba nak. Apalagi Kak Mary? Sebentar tuh, aku tak nelen dulu toh. Oh iya. Kalau saya enggak saya kunyah. Langsung saya telan gitu. Kan nggak boleh, kan harus dikunyah dulu. Iya. 23 kali. Enggak tak hitungi Kak Mary. Enggak tak hitungi. Apa? Terus dalam apa? Gereja? Dalam gereja Katolik itu kan apa ya? Ada terus yang menentukan kalender liturgi dalam gereja Katolik itu sendiri. Nah, gereja Katolik itu membuat kalender liturgi untuk memberitahu umat, ya nggak hanya romo, suster, asisten imam, katekis atau posternya ya, biar nggak hanya itu saja yang tahu, tetapi umat juga harus tahu, umat beriman harus tahu tentang hari-hari raya atau perayaan, hari puasa dan bagian-bagian kitab suci yang dibacakan pada hari-hari itu. Nah, kalender liturgi juga membantu umat beriman untuk merenungkan kehidupan Kristus dan para santo-santanya. Iya. Jadi mereka tuh hadir ke gereja tuh nggak hanya untuk mendengarkan, tapi mereka juga benar-benar mengimani gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya penting. Kapan sih puasanya? Kayak gitu juga harus. Jadi kayak ini nih, kita kan mau menjelang puasa Prapaskah. Jadi mulai persiapan untuk dari Rabu Abu dan puasa serta Panta. Iya, nah yang perlu kita semua tahu bahwa liturgi adalah puncak dari iman kita gitu. Jadi sangat penting untuk saat ini. Nah, lalu tujuan kalender liturgi ini adalah memberitahu umat beriman tentang hari-hari perayaan, hari-hari puasa dan hari-hari peringatan orang kudus. Jadi nggak monoton di hari Minggu kita harus ke gereja, tetapi ada hari-hari raya yang lain yang harus kita rayakan di luar hari Minggu. Nah, yang berikutnya membantu kita umat beriman untuk merenungkan kehidupan Kristus dan orang kudus juga, santo, santa, kayak gitu. Kemudian membantu umat beriman untuk memperkaya kehidupan rohani. Jadi kan biar semakin kuat roh iman kita. Itu misalkan kalau kita itu biasanya kalau orang itu ndak lihat dari kalender liturgi langsung, biasanya mereka nanti itu pakainya ruah. Nah, di ruah itu kan juga hampir sama dengan di kalender liturgi kan, dari bacaannya, apanya semuanya itu hampir sama lah. Jadi peringatan apa di ruah itu sudah tercantum semua. Nah, membantu umat beriman untuk meningkatkan penghayatan akan sabda Allah dan misteri Paskah Kristus. Jadi penting sekali misteri Paskah. Terus segirang gini, bagaimana menentukan tahun liturgi itu bagaimana? Nah, berdasarkan apa? Cara menentukan tahun liturgi itu adalah ditentukan dengan membagi tahun Masehi dengan angka 3. Maksudnya angka 3? Hasil pembagian akan menentukan apakah tahun liturgi tersebut adalah tahun A, tahun B, tahun C. Nah, tahun liturgi gereja dimulai dari Minggu Advent pertama dan berakhir pada Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Gitu. Makanya sekarang itu kan
misalkan tahun ini kita pakai tahun apa bacaannya. Heeh. Nah, itu ada yang tahun A, tahun B, tahun C, lalu dibagi juga ada buku 1 dan buku 2 seperti itu. Jadi udah ditentukan sendiri. Nah, kalau kita sekarang ini masuk tahun C. Tahun C ini, tahun C. Dan ini buku yang pertama, pakai buku pertama. Gitu. Jadi udah ditentukan. Terus ini nih, tahun liturgi itu untuk satu keuskupan Surabaya atau seluruh umat Katolik di dunia ini sama atau bagaimana? Penentuannya tahun liturgi? Setahu saya sih sama. Sama ya? Setahu saya sama sih. Biarpun kita yang ada di Roma, kita ada di... Bacaannya juga tetap sama. Oh iya Kak Adit. Begitu. Kan aku nggak tahu, jadi taunya cuma... Saya juga baru tahu. Kok baru tahu bagaimana baru tahu, baru mempelajari lebih dalam. Asalnya pernah ya tahu, tapi ya sekilas. Tapi habis ya belajar lagi gitu. Oh begitu. Nah, dan juga kalender liturgi ini menunjukkan hari raya dan peringatan serta bagian kitab suci yang dibaca pada hari-hari tersebut. Contohnya kayak besok itu kan tanggal 16. Nah, ini kan hari Minggu biasa, keberapa ini ke-6. Jadi itu apa? Kok ada tanda H? H itu adalah jubah yang dipakai Romo. Warnanya hijau. Ditentukan. Jadi nggak asal aja ya? Jubahnya itu pakai hijau. Warna liturginya biasanya dipakai seperti itu. Berarti mengikuti? Mengikuti. Lalu bacaan Ekaristinya apa? Ini sudah tertulis. Yeremia 1. Pakai Yeremia. Lalu Mazmurnya. Lalu bacaan keduanya. Lalu bacaan Injilnya. Itu. Jadi sudah ini ya. Boleh lihat coba. Oke, boleh. Oh. Jadi hari Minggu, hari biasa. Oh, ini nanti jubahnya warna apa? Sudah ditentukan di sini. Oh, iya. Terus gitu di sini ada ini. Jadi misalkan bacaan peringatan kayak kemarin peringatan Pesta Santo Paulus seperti itu. Iya. Juga ada di sini. Nah, semuanya. Untuk membaca kalender liturgi bisa melihat hari-hari raya dan peringatan yang tercantum di dalamnya. Misalkan peringatan siapa? Peringatan fakultatif Santo Hieronymus Emmianus. Kayak kemarin apa? Itu. Peringatan orang sakit. Itu termasuk enggak? Untuk peringatan tentang sakit kemarin seperti yang ditanyakan Mbak Mary itu juga masuk di sini nih. Hari orang sakit sedunia hari Selasa. Nah, jadi itu ada. Jadi di sini juga sudah ada hari raya apa saja itu juga ada gitu. Begini. Halo, kemana aja kalian? Kita udah dari tadi bikin minyak, bikin sendiri. Ini yang punya warung entah kemana semuanya. Dari mana? Oh, nggak buka ya? Makanya kami dari tadi tuh di sini nggak bikin buka. Sendiri ya? Kami bikin sendiri di tetangga. Itu tetangga Pasuruan tadi. Iya. Aku mau teh panas. Iya sama aja, teh yang panas saja. Tapi hatinya nggak panas loh. Hatinya nggak panas ini malah sebenarnya butuh yang dingin-dingin. Oh, gitu. Boleh kasih es itu. Oh, iya. Boleh. Saya nggak usah manis-manis ya. Biar tambah manis. Nanti dia saya tambah gemuk kalau manis-manis. Kalau aku tuh biar tambah manis. Iya. Oke, ditunggu ya. Nah, kita sebagai orang Katolik juga harus bisa, paling nggak bisa lah membaca, bukan membaca ya, umat juga paling nggak mengerti, tahu lah tentang tahun liturgi. Jadi ketika kita memilih lagu itu sesuai dengan paling nggak sesuai dengan temanya. Jadi kalau core-nya untuk Paskah, jadi temanya harus sesuai dengan yang lagu Paskah. Minggu biasa ini harus sesuai. Jadi nggak
Nggak Kita asal-asalan. nggak asal-asalan Oh, gitu. iya. Jadi paling kita nggak harus tahu semuanya lah ya. Paling Cuma nggak kita sedikit paham. paham. Nah, kayak gitu. Terus kayak gini nih, Mm-mm. kalau buku kalender liturgi ini dibagikan ke semua umat atau Biasanya sih ke bagaimana? pengurus Lingkungan? pengurus lingkungan yang dapat Oh, gitu. terus nanti baru ketua lingkungan itu menyampaikan ke umatnya. Ke umatnya. Jadi Oh, begitu. biar paham lah, Iya, biar iya, umatnya iya, iya. nggak salah kaprah. Mbak boleh titip Mbak? Boleh. Oh ya, terima kasih ya Mbak ya. Maaf. Maaf ya. Tamu nih gak sopan. Tadi bikin mie-nya di mana? Oh Kotorannya iya. dikasih mana? Oh iya, Terima kasih. Ini Mbak Alda sama Mbak Agatha. Wih, enak nih. Tadi habis makan mie yang panas. Sekarang kita minum teh manis. Kita minum dulu Kak Dit. Oh, Yuk. kita Cus dong dan. Yay. Tapi aku tadi inilah kangen. Jargonmu yang hai. Kok sedikit banget tuh tumben hari ini. jangan di balik layar ini ada orang-orang yang melihat saya. Kalau Grogi mereka dia. kalau mereka pergi semua, jadi saya tidak apa-apa. Oh gitu. Tadi iya. kemarin katanya kan udah wah aku nih. Nanti ada jargon baru. Apa jargonnya kemarin? Wah atau apa bukan sih? wow itu lebih ke wow gitu. Nanti kita ngomong apa? Wow. Baik gitu Kak Mary tentang penanggalan liturgi yang kita umat harus tahu paling enggak bahwa di kalender liturgi itu ada tahun A, tahun B, tahun C, ada buku 1 dan buku 2. Jadi nggak asal nyomot gitu ya, nggak asal nyomot. Nggak asal ini, hari ini misa ini. Dari masmernya ini, ininya ini enggak. Jadi kan tetap ngikutin. Sudah ada runtutannya di sini. Oke, Kak Edith. Semisal nih ada umat yang belum paham. Terus bagaimana? Apa bisa menemui Kak Edith untuk mendapatkan penjelasan lagi? Bisa menemui saya untuk mendengarkan penjelasan saya. Tapi kalau nanti kurang paham ya nanti bisa langsung bertemu dengan Romo. Kalau jawaban saya kurang memuaskan, bisa tanya Romo. Nggak usah diambil pusing, gitu. Berjalan saja. Oke, Kak Edith. Ya udah Kak Mary, ini sepertinya sudah jam malam, sudah waktunya pulang. Adik-adik tadi kok ya terus ngilang lagi ya. Dan aku kan pengen nambah lagi. Nanti aja di belakang kamera gitu ya. Oke, terima kasih Kak Edith udah nemenin aku malam ini. Iya, menemani malam minggu ya Kak Mary ya, kita sambil sedikit belajar tentang pengajaran penanggalan liturgi di Gereja Katolik. Oke? Sampai jumpa untuk pemirsa di rumah, nanti bertemu lagi di bulan depan dengan tema-tema yang tentunya asik. Hostnya enggak saya terus ya, Tapi asik kok, boleh loh menjadi host tetapnya di podcast Sedudo Keren. Itu Mbak Mary saja. Kalau saya ya jangan kita saya berpartner lagi aja nggak apa-apa. Nanti ya. Lain kali ya. Kita singkirkan host itu kita singkirkan ya. Ganti ke Mama Medok ya. Nanti acara ini untuk saya protes. Siapa yang mau protes? Ayo. Siapa yang mau protes? Mau pindah saya? Enggak, saya sudah tidak bisa dipindah. Oh, berarti nggak bisa dipindah secara tidak langsung mendegukan toh untuk menjadi host tetapnya di podcast Sedudo Keren. Enggak apa-apa tak lakoni. Penting ya jangan seperti ini. Kenapa? Nangis loh ya. Enggak apa-apa. Saya suka, oke. Ayo kita tutup. Sedudo Keren. Jarene aku. Iya. Ayo. Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Romone Nganjuk. Ngobrol iman sedudo keren dong. Hai. Wow. Dadah.